Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fikram Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat. Adapun judul proposal yang telah saya buat yaitu strategi penguatan manajemen internal dalam mendukung skalabilitas startup teknologi. Pendahuluan, industri teknologi informasi berkembang pesat dan menjadi tulang punggung transformasi digital di berbagai sektor startup. Teknologi di Indonesia memiliki peluang besar dalam populasi digital yang besar dan tren adopsi teknologi seperti cloud, AI, dan IoT. Namun, tantangan utama dalam persaingan ketat dan lemahnya manajemen internal yang menyebabkan banyak startup gagal bertahan. Proposal ini mengusulkan strategi penguatan manajemen internal untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing startup teknologi. Visi, misi, dan analisis SWOT perusahaan. Visi perusahaan menjadi pelopor inovasi teknologi yang mendorong transformasi digital dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Misi perusahaan, pengembangan solusi teknologi inovatif dan adaptif, mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal, menciptakan ekosistem kerja kolaboratif berbasis talenta digital, mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, menjunjung etika bisnis dan berkelanjutan. Analisis SWOT, ada kekuatan, inovasi tinggi, tim muda adaptif, fokus, dampak sosial, infrastruktur fleksibel, kemitraan strategis. Ada kelemahan, keterbatasan keuangan, ketergantungan klien kecil, standar keamanan belum lengkap, kurangnya infrastruktur R&D. Peluang tren transformasi digital, dukungan pemerintah, inklusi keuangan, kesenjangan teknologi, perhatian ESG. Ancaman, persaingan ketat, perubahan regulasi adopsi teknologi rendah, ancaman cyber, ketergantungan ekosistem global. Struktur organisasi dalam peran tim. Di sini dapat kita lihat ada CEO, CTO, COO, CFO, Dev Team Manager, Product Manager, HR Manager, Project Manager. Peran lain seperti KIL, UX Design, Customer Support, Finance Manager, dan Legal Advisor juga penting dalam mendukung operasional startup. Model bisnis, produk, dan strategi pemasaran. Produk dan layanan, platform digital berbasis web dan mobile dengan integrasi IoT dan blockchain untuk solusi pemantauan dan transaksi otomatis. Target pasar, industri logistik, pertanian, manufaktur, kesehatan, startup lain, UMKM digital, pemerintah, dan pendidikan. Strategi pemasaran, pemasaran digital melalui media sosial, SEO, B2B, direct approach, pameran teknologi, kerjasama strategis, dan edukasi pasar. Kebutuhan teknologi dan infrastruktur, kebutuhan hardware, laptop PC dengan spesifikasi tinggi, server lokal, printer multifungsi, dan UPS untuk mendukung operasional. Kebutuhan software, manajemen proyek, Asana Netion, ERP, software akuntansi, dan lisensi sistem operasi. Jaringan dan keamanan, router dan switch, berkinerja tinggi, internet cepat, firewall, antivirus, dan backup cloud transfer. Estimasi anggaran teknologi berkisar 300 juta hingga 350 juta mencakup perangkat keras, software, jaringan, dan keamanan. Manajemen proyek dan pengembangan, waterfall, hybrid, agile, pendekatan terencana dan fleksibel sesuai kebutuhan startup, scrum, sprint pendek 2-4 minggu, fokus pada kolaborasi dan adaptif path, agile, literasi pengembangan dan pengujian berkelanjutan dengan feedback pengguna, lean, DevOps, efisiensi manajemen tugas visual, dan integrasi pengembangan operasional. Pengelolaan proyek menggunakan tools seperti Trello, Notion, dan Asana untuk membantu progres dan tenggat waktu. Estimasi biaya dan analisis ROI
dapat kita lihat pada gambar, yaitu pengembangan perangkat lunak itu 150 juta, infrastruktur teknologi 50 juta, pemasaran dan lain-lain itu dengan total biaya 530 juta. ROI penting untuk mengukur efektivitas investasi dengan membandingkan keuntungan dan biaya yang dikeluarkan, menentukan kelayakan dan potensi pertumbuhan startup. Analisis risiko dan penutup. Risiko dan mitigasi. Risiko teknis, pengujian rutin dan teknologi fleksibel, risiko keuangan, proyeksi realistis dan cadangan dana, risiko SDM, rekrutmen efektif dan pengembangan karir, risiko pasar, riset pasar dan fleksibilitas model bisnis. Penutup. Strategi ini bertujuan memperkuat manajemen internal untuk kelangsungan dan pertumbuhan startup, meminimalkan risiko dan memanfaatkan peluang pasar secara optimal. Diharapkan startup dapat mencapai kesuksesan jangka panjang, inovasi berkelanjutan, dan posisi kompetitif yang kuat di industri teknologi. Terima kasih, itu yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.